Selamat pagi Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 21 yang demikian. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Sekali lagi, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, jujur menjadi bagian yang sulit kita lakukan, tidak mudah untuk kita lakukan. Apalagi harus jujur kepada orang lain. Jujur pada diri sendiri saja itu terkadang sulit untuk dilakukan. Misalnya ketika kita merasakan diri kita tidak baik-baik saja atau takut atau sedih, kadang kita tidak ingin mengakuinya. Sebab kesedihan dan ketakutan sering diidentikan dengan kelemahan. Nah, kita menjadi orang yang takut untuk dibilang lemah, maka seringkali kita tidak jujur terhadap apa yang kita rasakan. Padahal Bapak Ibu terkasih, ketika kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri atau apa yang kita rasakan, maka ini menjadi bagian yang tidak baik. Sebab ketika kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri, terhadap apa yang kita rasakan, maka sama saja kita menghambat diri kita sendiri untuk bertumbuh dan berkembang atau berproses. Demikian pula ketika kita menggambarkan atau menunjukkan gambaran diri yang tidak benar kepada orang lain, maka sama saja kita ada dalam kepura-puraan di hadapan orang lain. Dan tentu ini membawa dampak yang tidak baik bagi kehidupan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, jujur pada perasaan diri dan menghargai setiap proses diri kita adalah bagian yang penting yang harus kita lakukan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud dalam Mazmur yang bersama-sama kita baca tadi. Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia jujur bahwa ketika itu dia merasakan kesedihan, ketakutan, dan kegentaran dalam dirinya. Tapi dia mau mengakui kelemahannya tersebut, terlebih di hadapan Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Kejujuran inilah yang lalu pada akhirnya menyebabkan Daud ini mendapatkan kekuatannya kembali. Terlebih ketika ia jujur mengatakannya kepada Tuhan yang memberikan sumber kekuatan. Ketika itu Raja Daud ada di tengah ketakutan sebab banyak orang yang mencari dia dan yang tidak menyenangi dia. Lalu dalam keadaan yang gentar, takut, lemah dan tak berdaya ini, ia mengakui keadaan dirinya terhadap Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mengakui kelemahan diri bukanlah hal yang buruk. Terlebih ketika kita mau mengakui kelemahan diri kita di hadapan Tuhan yang jadi sumber pertolongan kita. Sebab di sanalah kita akan berproses dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Menjadi pribadi yang memiliki hal-hal baik dan mampu melakukan hal-hal baik. Maka selamat jujur terhadap diri kita sendiri. Ketika kita memang sedang lemah, sedang sedih, khawatir, atau memang ada hal-hal yang tidak baik yang kita miliki, maka mari kita akui. Dan tentu bersama-sama dengan Tuhan kita berproses bertumbuh untuk memperbaiki hal tersebut. Selamat jujur terhadap diri kita sendiri. Selamat mengakui kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.